Nah ini juga nih, Akbar Arya 7243, ini keren Akbar. Barusan dapat track Indo di 7,2 juta, gila nggak lo? Ditambah cashback Tokped 200.000. Lumayan lah ya, dapat 7 juta walaupun digital version tapi. Jadi dia beli harganya 7,2 juta rek Indo tapi digital version. Digital version tuh yang nggak pakai BD. Akbar 7243. Terus ada lagi. Ini dari Amir 3D. Mau beli PS5 tapi mahal. Apakah cocok PS4 buat tahun 2003-2004 bang? Mau beli soalnya karena PS4 udah mencukupi dengan budget kehidupan saya sekarang. Ya ini pertanyaannya bagus ya, untuk Amir 3D. Mau beli soalnya karena PS4 udah mencukupi budget sekarang. Apakah PS4 masih cocok di 2023 dan 2024? Jawabannya adalah masih cocok. Ada juga kok game-game baru yang keluar gitu bisa dimainin di PS4. Bahkan teman gue juga beberapa gitu ya, ada yang baru beli PS4 malah. Ada yang punya adenya dibenerin, terus ada yang baru beli PS4 gitu. Masih cocok. Jawabannya buat Amir 3D, cakep. Oke, di video ini gue akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman soal harga dari PS5 gitu. Jadi ini adalah komentar-komentar yang ada, itu jumlahnya ratusan ya. Jadi gue pilih yang paling relevan nih, gue pilih 10 untuk dijawab. Oke. Jadi Ardewa 800 baru beli BD Spider-Man 2, harga 10,2, disc plus digital worth nggak bang katanya. Ini mungkin ini pertanyaan maksudnya adalah dia beli PS terus dapat BD Spider-Man 2 gitu, harganya 10,2, worth it nggak? Tergantung ya. Kalau misalnya dia belinya rek Indo, dia worth it aja karena kan BD Spider-Man 2 paling harganya 1 juta. Terus kalau rek Indo dihargain 9 juta. Sebenarnya kalau misalnya cari di Tokopedia masih ada tuh yang lebih murah lagi rek Indonya, tapi mesti search ya di Tokopedia. Jadi jawabannya so-so. I'm so sorry Ardewa. Terus kita pilih lagi. Nah ini contoh nih dari Bokim 1975. Oh ya jerawat gue. Nah ini contoh dari Bokim 1975. Dia bilang lah saya dapat 6,5 juta baru rek Jepang, bisa mainin semua game PS4 nya dia bilang langsung dari HDD eksternal, tapi cuma SSD internalnya cepet banget penuh ya, game gede-gede bets. Emang bener. Jadi kalau misalnya beli PS tuh SSD nya cuma 825 GB gitu, 850 atau 825 gitu. Nah ini baru keren. Jadi dia beli rek Jepang harganya 6,5, itu harganya top banget. Congratulations buat Bokim 1975. Terus nih Om, PS5 bisa masuk di Play Store PSN nya untuk PS4 untuk beli dan main game PS4 digital. Dia nanya, maklum mau beli PS4 masih ada pertimbangan untuk langsung beli PS5 nya. Dia bilang kayak gitu. Jawabannya adalah untuk PS5 kalau misalnya kita langganan di PlayStation Store itu semua game bisa dimainin dari game PS5 ataupun game PS4. Nah kalau misalnya si The Sun Ryuga misalnya bingung nih mau beli PS5 atau beli PS4, tergantung. Kalau misalnya budgetnya cukup terus nggak ngeberatin juga, ya beli aja PS5. Tapi kalau budgetnya sedikit ketat terus agak ngeberatin, ya PS4 nggak apa-apa. Bang, pertimbangan rek ini dari CST 8359. Bang, pertimbangan rek Jepang selain garansi apa ya? Katanya. Maksudnya kalau rusak pun bisa dibenahin ke toko dan biasanya kena berapa? Gitu. Jadi pertimbangan rek Jepang selain garansi apa ya? Pertimbangannya garansi dan satu lagi harga. Jadi yang pertama, tapi ada case yang menarik gini nih. Jadi temen gue beli PS5 rek Indo yang resmi tuh, dia beli di Sumarekon Bekasi. Itu belinya sekitar setengah tahun yang lalu. Terus dia mesti bayar lagi namanya
asuransi, which is 300.000. Nah, gue juga bingung kalau asuransi maksudnya apa ya, asuransi dan garansi. Kalau asuransi kan mungkin kalau barangnya nggak sengaja kita jatuhin terus bisa dibenerin gitu kan, bisa diklaim. Kalau garansi misalnya yang rusak tanpa bukan dari faktor dari kitanya gitu, misalnya tiba-tiba mesinnya mati atau gimana, itu kan bukan faktor kitanya. Nah itu berarti termasuk di garansi. Tapi teman gue, dia beli di situ terus dibawa pulang ke rumahnya, terus dimainin nggak lama rusak, terus akhirnya dibawa lagi ke tempat dia beli, terus diganti yang baru. Nah kata tokonya adalah, oh untung mas beli asuransinya. Lah apa ngaruhnya ya kalau misalnya gitu, berarti garansinya buat apa gitu loh. Itu itu topik yang menarik ya. Jadi kalau misalnya nanti pada penasaran dengan topik ini, tulis aja di kolom komentar bawah. Nanti gue pengen, kalau misalnya banyak yang komen ya, nanti gue pengen datengin temen gue, terus gue pengen datengin tokonya untuk investigasi. Terus untuk 120 dari William 396, untuk 120 fps nya apakah real mas kalau dipakai di monitor yang support 120 Hz? Tergantung gamenya ya, tapi kebanyakan game yang udah gue mainin dia target fps nya cuma 60, meskipun gue main di monitor yang bisa 160 fps tapi dia target fps nya adalah 60. Dan gue juga sendiri belum pernah ngecek pakai alatnya sih, cuma emang di options nya tuh targetnya kalau performance 60 fps. Jadi jarang ada game yang kalau kita options terus targetnya tuh 120 fps gitu. Nah terus ini dari Lazy Hike ini juga menarik nih. Halo bang, mau tanya bang, lu beli PS5 regen Jepang di mana ya? Gue dapet toko online yang jual PS5 regen Jepang dan harganya bersahabat, tapi takutnya scam atau nggak aman. Jadi caranya gini, kalau misalnya belanja di online itu biasain dulu untuk ngechat penjualnya, terus habis itu ngeliat tokonya dia itu ratingnya berapa, terus lihat tokonya udah jualan berapa lama. Terus yang paling penting adalah di chat, terus lo juga bisa bandingin harga sama toko-toko yang lain, karena kan di Tokopedia kita bisa nge-search terus banyak kan pilihannya, jadi bisa dibandingin dan bisa di chat dulu gitu. Itu sih yang paling penting kalau misalnya belanja di Tokopedia. Jadi itu jawabannya untuk Lazy Hike. Oh ini dari Oxenford. Ini dari Oxenford 9987. Dia bilang kayak gini, kalau PS5 Slim udah rilis resmi, apa PS5 biasa bakal turun harga lagi walaupun sedikit katanya. Nah ini menarik ya, karena bulan lalu kan PS5 Slim barusan rilis. Nah terus itu pengaruh gitu ke harga PS5 yang versi standar, pengaruh langsung pada turun tuh harganya. Nah dan itu turun cuma kayak sekitar 3 minggu 1 bulan, terus habis itu harganya naik lagi. Karena yang namanya masa depan kan kita nggak bisa prediksi ya. Kalau kita mau prediksi harga kan, ya maksudnya kita bisa prediksi tapi kita nggak tahu pasti. Kita cuma bisa nebak-nebak aja gitu. Jadi pertanyaannya, bakal turun lagi atau enggak? Bulan lalu harganya turun. Nah pertanyaan adalah naik lagi atau enggak? Nah sekarang kalau misalnya kita cek di Tokopedia tuh udah agak-agak naik lagi tuh, digoreng lah, ya kan? Jadi basicnya kayak gitu. Kalau harga itu uncertain, jadi kita cuma bisa nebak-nebak dan kita nggak bisa tahu secara pasti. Terus ada lagi, suara fan yang slim gimana mas katanya. Kabarnya lebih berisik. Nah ini gue nggak tahu karena belum pernah mainin PS5 yang slim dan belum pernah belum pernah main pakai PS5 yang slim. Dan ada yang bilang katanya ini PS5 yang biasa tuh berisik gitu fannya. Tapi kalau gue pribadi sih nggak keganggu sama sekali sama suara fannya, bahkan nggak kedengeran bagi gue. Mungkin kedengeran tapi dikit banget gitu, nggak mengganggu pendengaran juga. Jadi Charlie Chaplin 475. Jadi jawabannya kayak gitu, Charlie. Terus nah ini pertanyaannya sama nih, Comrade Rafa. Bang, apakah tahun 2024-2025 bisa turun lagi harga PS5 Fat? Ya kalau misalnya kita prediksi sih ya pasti turun gitu, bisa. Tapi kan balik lagi ya, namanya masa depan, nggak ada yang pasti, nggak ada yang tetap. Kita cuma bisa prediksi kemungkinan iya. Karena kan nanti bakal keluar tuh yang PS5 versi apa tuh? Pro, PS5 Pro. Mungkin pas PS5 Pro keluar, harga PS5 yang standar mungkin akan turun sedikit.
Nah terus ini ada yang nanya Zakin P29. Buat Zakin P29, rek Jepang maksudnya gimana bang? Apakah sub ngikut Jepang apa gimana sih? Ini pertanyaan bagus nih. Jadi setahu gue tuh kalau misalnya rek Jepang gini, jadi si seller ini dia beli PS langsung di Jepang karena harganya murah tuh. Dia beli langsung di Jepang, terus dia bawa beberapa ke sini, terus habis itu dijual dengan harga yang bisa sedikit lebih murah. Karena kan kalau garansi resmi itu harganya di Indonesia tinggi banget ya, waktu baru keluar aja bisa sampai 12-13 tuh. Nah sekarang udah mungkin 8, 9, 10, 11 gitu. Nah tapi bedanya kalau misalnya yang rek Jepang itu nggak digaransi resmi di Sony Indonesia, bedanya di situ doang. Tapi ya balik lagi kayak case temen gue yang beli di Summarecon itu kan, dicek aja di menit-menit sebelumnya tadi ya. Oke, kira-kira mungkin udah 10 kali ya. Sebenarnya masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang bagus, tapi nanti kita bikin part 2-nya. Oke.